Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih kepada Adinda Ruby dan Bapak keluarga dan ibu-ibu yang telah hadir pada kesempatan sore hari ini. Pertama, yang kami sini adalah silaturahmi. Bagaimana yang sabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man arada ayyas'a fi rizqihi aw yunsa'a fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin panjang umur, berkah umur, luas rezekinya, maka dia harus jalin silaturahmi. Silaturahmi yang kedua adalah mengenalkan memperkenalkan apa itu HNI. Demokan ke masyarakat bahwasanya mencegah atau menjaga kesehatan itu lebih baik daripada mengobati. Kalau kita masih sehat macam ini, satu minyak ini, satu minyak 2 minggu cukup satu keluarga, betul ya. Tapi kalau udah sakit, asam urat, kencing manis, darah tinggi, kolesterol, naudzubillah kena stroke misalnya, cukup enggak 50.000 2 minggu? Bahkan satu hari tidak cukup kalau sudah berobat. Inilah HNI. Makanya kami nih di HNI tidak mencari orang sakit. Kalau kami di HNI mencari orang sakit, berarti kami ini bahagia di atas penderitaan orang. Kalau ada orang sakit, alhamdulillah, ya malah dibeli obat sama saya. Nah kan, itu tidak boleh kalau di HNI. Di HNI ini mendatangi orang yang masih sehat. Bagaimana ibu-ibu nih di Kuala Tolak nih menjaga sehat sebelum sakit? Caranya, yuk kita ganti kopi, pakai kopi HNI. Ini kan pakai kemasan saset, benar enggak herbalnya? Kami jamin ini herbal 100% karena kami tahu produksinya. Ibu kan ada yang udah buat kartu, buat kartu, nah macam ini, ataupun yang 10.000 boleh. Yang punya kartu seperti ini, bapak dan ibu boleh masuk ke pabrik kita, bebas, tanpa hambatan. Biasanya kalau di pabrik-pabrik produksi yang lain, hanya petugas yang boleh masuk sama karyawan. Kalau HNI indah, siapapun yang punya kartu ini boleh masuk melihat langsung produksinya, prosesnya. Apakah ada yang ditutup-tutupi bahannya? HNI indah, transparan, benar-benar herbal 100%. Sesuai dengan hadis Rasulullah, ya kan? Sabah baka qabla haramik wasihataka qabla saqamik. Jaga 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama, jaga muda sebelum datang masa tuh. Yang kedua, kata Nabi, jaga sehat sebelum sakit. Bagaimana? Ini dalam Al-Quran ada nih. Jahe, ya. Ini surat Al-Insan ayat 17. Wa yasqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Dan Allah berikan segala minuman kepada orang yang masuk surga, ahli surga, yang mana minuman itu di dalamnya ada jahe, ada bahan jahenya. Kalau pengen sehat, minum jahe. Sekarang kita kan tak kasih lagi. Tapi baik, belum asal minum yang penting dah. Itu kata orang. Ibu mau percaya kata orang apa kata Quran? Saya sampaikan kata Quran. Betul. Apalagi yang ada dalam Quran. Dan jahe ini salah satu makanan yang ada di surga. Apalagi yang ada di surga, wa zaituna war rumana mutasyabih wa ghairu mutasyabih. Zaitun ada dalam surga. Jadi kalau mau sehat minum Mana bang? zaitun. Mana zaitun, Robi? Zaitun ada. Kalau mau darahnya normal, kolesterolnya normal, minum zaitun. Tidak ada yang sulit. Di dalam Islam itu ada yang sulit. Cuma kadang kita tidak paham. Belum ada yang menyampaikan. Sekaranglah saya sampaikan. Bahwasanya kalau pengen sehat itu tiap pagi dan sebelum tidur minum zaitun pagi 1 sendok. Sebelum tidur malam 1 sendok. Ya, kopi yang ada jahenya, kopi HNI pagi 1 saset, 1 gelas. Malam sebelum tidur 1 saset. Terus apa lagi? Habatus sauda dawa'un likulli da'in illa sam, kata Rasulullah. Ini hadis. Jintan hitam adalah obat untuk segala penyakit kecuali kematian, kata Nabi. Betul lah nih? Ini nih, jintan hitam. Ada dalam Quran. Melancarkan peredaran darah.
subhanallah ya. Ini untuk imunitas tubuh tuh anak-anak pun boleh. Kekebalan tubuh tidak mudah sakit. Apalagi ya yang seperti kemarin-kemarin itu musim-musim apa tuh virus corona. Kami di HNI alhamdulillah tidak khawatir di HNI. Kenapa? Karena kita sudah sedia antibody dulu. Sudah pagarnya dikasih dulu. Ada pagar, bukan ketika ada virus baru kita cari kemana-mana kan? Kita enggak panik lagi. Kenapa? Udah jadi minuman hari-hari. Ada zaitun apa lagi? Dalam Al-Quran tuh ada pisang, ada labu. Jadi kalau makan itu semua, insya Allah sehat. Karena apa yang ada dalam Al-Quran itu adalah petunjuk untuk kebaikan manusia. Nah, jadi kalau minum jahe setiap pagi, nah, jangan lupa ada reaksinya. Itulah kadang-kadang orang yang tidak paham. Minum pertama kali jahe kan, langsung ada reaksi sakit perut kan. Oh, ada cocok amin gitu dia. Padahal sakit perut itu membuang kotoran. Betul nggak? Betul ya. Baru pertama kali minum sakit perut udah bilang tidak cocok. Coba ibu-ibu aja terutama. Kalau mau datang haid, datang bulan, sakit perut nggak? Sakit kan? Kenapa sakit perut? Karena darah kotor mau keluar. Sama. Racun atau kotoran dalam tubuh kalau udah mau keluar pasti sakit ke tubuh kita. Iya kan? Kita mau BAB lah, sakit perut. Yang keluar apa? Kotor. Jadi kalau minum jahe, minum zaitun, minum sari kurma, minum madu, sakit perut, itu reaksi membuang racun atau kotoran. Apalagi kan sudah nyenam, udah kabar deh, udah nyenam, makin takut. Bantahan dah tua begitu. Bantahan dah tua. Ada bantahan tua. Iya. Gula merah bagus. Apalagi kalau ada gula aren. Ini pakai gula aren. Orang diabetes kencing manis, gula aren yang bagus daripada gula pasir. Kenapa saya bilang? Karena gula pasir itu dari tebu. Oke, kita main secara logika sekarang. Saya tanya, air tebu warnanya apa, Bu? Agak Kenapa gula pasir warna putih? Nah, disitulah kita harus berpikir karena ada suntikan apa? Zat asam di situ. Makanya air jadi pasir. Seharusnya ibu tuh cari gula yang cair juga, seperti gula air tebu. Maka yang bagus tuh apa? Gula yang cair. Langsung air tebu jadikan gula itu juga bagus. Ada bang di HNI? HNI ada tuh gula cairnya ada. Dari mana? Dari singkong gula kami. Gula kami pakai dari singkong. Kenapa? Gula yang sehat. Nah, kan gitu. Makanya apa? Kita nih menjaga sehat. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Yang sudah terjadi kepada saudara-saudara kita itulah kita jadikan pelajaran fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang mempunyai hati nurani, akal dan pikiran agar kalian itu bisa bahagia di dunia. Apa yang sudah terjadi? Oh, ternyata saya punya misalnya kan kenalan, saya punya kawan, mereka kaya, harta bendanya melimpah, ternyata dia sakit di kursi roda, tidak bisa menikmati harta. Apa gunanya kita kaya? Mobilnya berapa? 10, ada pesawat 3 misalnya. Tapi dia tidak bisa makan apa? Hidup di kursi roda. Kira-kira senang nggak? Tidak akan senang. Oh, itu hidupnya sederhana, cuma apa adanya, tapi dia sehat, itulah bahagia. Bagaimana mencapai kebahagiaan itu? Minimal harus sehat. Bagaimana menjaga sehat? Jaga pola makan kita. Ya, jangan mentang-mentang sehari ada 10 tempat kondangan, lalu 10 mangkok. Betul nggak tuh ya? Saya kasih tahu. Malam lanjut. Kalau udah 10 mangkok, pada lambung gitu kata Nabi. Lambung manusia itu seharusnya sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk cair air, sepertiga untuk bernafas. Bagi 3 nih, bagi 3. 1, 2, 3. Karena gitu, 3-3 jadi si makanan.
Kira-kira bisa nyakiti tubuh enggak? Nyakiti tubuh. Mohon maaf sekali ya. Ini adalah ilmu kesehatan kita sampaikan. Ujung-ujungnya menjadi obesitas. Obesitas apa? Kelebihan berat badan. Umur masih 25. Tapi mohon maaf, badan seperti umur 50. Loh, dari mana itu? Kita kurang pandai menjaga pola hidup, pola sehat, pola makan. Yang penting ada, semuanya dimakan. Padahal kata Nabi, sedikit-sedikit jak makannya. Bukan sedikit-sedikit makan. Ini kondangan 5 kata dia. Di sini 2 mangkok. Ini semangkok setengah aja kata dia. Ujung-ujungnya sampai ke rumah sakit perut. Jadi kalau udah sakit, saya tanya, karena nyambung Bu ya, saya tanya, kalau udah sakit, kira-kira yang disalahkan siapa? Salah diri sendiri. Jangan sampai ibu sakit. Kalau ini sakit nih dari Tuhan dan gitu dia. Yang makan siapa? Yang makan Tuhan Nah, yang makan kita sendiri. Yang makan lewat batas itu siapa? Kita sendiri. Jadi yang dolim kepada diri kita itu siapa? Diri kita sendiri. Gimana ayatnya? Wa ma dhalamahumullahu walakin anfusahum yadlimun. Ada tuh dalam Al-Quran. Allah tuh tidak pernah dolim kepada hambanya, tapi mereka sendirilah dolim kepada dirinya sendiri. Itulah. Kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah kalian, kata Allah. Ada dalam Quran tuh. Minumlah, silakan makan, silakan minum. Wa la tusrifu, jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah itu tidak suka orang yang berlebih-lebihan. Makan boleh. Lambung kita nih, perut kita nih hanya berisi maksimal tuh 1,5 piring. Itu udah maksimal sehari itu. Lanjut di malam boleh. Jangan sampai diisi 6 piring. Masalah apa? Bukan lapar Bu. Itu nafsu ya. Nafsu kan? Kenapa saya bilang itu nafsu? Karena lambung gitu ini semuanya sama. Lambung orang dewasa segini. Jadi kalau kita isi 1 piring sengaja udah membengkak gini. Kalau kita isi 5 piring bengkak seperti ini. 1,5 piring kalau diisi di dalamnya ada daging, daging itu bisa dilumatkan 8 jam. 1 iris daging. Kalau 10 iris isi daging, kok berapa puluh jam baru lumat? Kira-kira ke perut kita sakit enggak? Sakit. Itulah makanya apa? Boleh dimakan kata Quran itu. Boleh makan, tapi jangan berlebih-lebihan. Karena semua lambung kita sama, tidak ada yang beda. Cuma mohon maaf, nafsu makan gitu mah yang tidak sama. Ada yang bilang, saya 1,5 piring cukup Sebenarnya masih pengen nuruti lidah Pak, tapi ditahan untuk menjaga kesehatan. Mohon maaf kita satunya, kurang gitu dia. Lanjut lagi. Sakit beli obat, tenang ya Pak. Kalau udah sakit barulah menyesal. Iyalah kalau misalnya beli obat 1 juta langsung sembuh. Kalau udah ngabiskan 10 juta nggak sembuh, kan mikir kan gitu tuh. Apalagi sampai ratusan juta. Kan gitu. Masa kita nanti bercari nafkah, bercari harta itu demi untuk mengobati. Oleh karena itu kami dari HNI ini datang bagaimana yuk kita jaga kesehatan. Al-Ma'idatu baitud da'i kata Rasulullah. Semua akar masalah penyakit itu bermula dari usus yang kotor. Saya bahas lagi, usus itu dari makanan kita. Saya tadi itu Pak. 10 kali kondangan, 10 biji. Kenapa? Akar semua penyakit pasti dari usus yang kotor. Betul itu. Mau sakit kanker, asam lambung, semuanya dari usus. Seharusnya usus ini mencerna makanan itu tidak sampai 4 jam, ya kan? Tidak sampai 4 jam bersih. Yang bagus jadi energi, ya kan? Jadi darah. Apalagi yang tak bagus jadi kotor. Oleh karena makan yang terlalu banyak sehingga 4 jam itu tak selesai dibersihkan. Mau cari semalam bersihkannya. Belum selesai bersihkan. Ibu udah makan gini. Belum selesai bersihkan, makan lagi. Ujung-ujungnya jadi darah ujung-ujungnya ususnya jadi
menebal tuh dinding usus itu, macam paralon tuh usus tuh. Dinding paralonnya itu menebal karena kotoran yang tidak bisa keluar itu. Paham ya? Disitulah dari asal mula penyakit. Makanya bagaimana cara membersihkan usus ini? Zaitun, makan labu, makan pepaya, makan sayur. Usah nak kita bersombong dah mau sayur ke orang kita. Jangan dulu makan apa? Pakai kangkung. Hidup kan, sehat kan? Kalau sekarang mau kena rematik, siapa bilang? Kacang nanti. Kacang rematik. Kalau kacangnya diracun pasti dia rematik. Tapi kalau kacang kita tanam seorang tak perlu pakai racun, jadi sakit dah. Yang bikin jadi sakit itu kacang karena disemprot pakai pestisida. Coba ibu lah tanam lah, pakai podak lah untuk makan seorang. Tak akan mungkin jadi penyakit. Kalau emang kacang jadi penyakit, nenek saya pasti sakit dari zaman dulu. Di HNI pakai promol. Kalau kita beli, Betul ya. Di HNI ada pupuk herbalnya. itu kan tidak semuanya tanam. Betul. Kita beli, habis itu nanti direndam pakai promol. Promol mana? Untuk menghilangkan pestisidanya. Tapi kita pandai-pandailah memilih makanan. Kalau ada tanah, saya pakal tidak ada tanah, benar. Ada tanah sepetak kecil di rumah udah penuh sekarang. Semua tanaman ada. Cuma saya manfaatkan 1 jam dalam 1 hari. Pokok saya bercangkul tuh, prinsip saya dapat sedepak, daham. Besok sedepak, daham. Tanam sawit ya Pak. Saya bertanam apa? Jagung, ada labu, ada sentile, ada ubi, udah ada semua. Minimal untuk makanan kita biar sehat. Mungkin Allah kasih jatah umur gitu, umur ya 70 tahun. Tapi oleh karena kita tak pandai merawat tubuh ini, sehingga 50 tahun gitu sudah uyuhan. Sudah sangat susah untuk menikmati hidup. Dikarenakan apa? Yang kita masukkan ke dalam tubuh ini kurang sehat. Apapun yang ada di depan bantai, hantam deh, hantam. Betul tak? Selama nafsu masih ada untuk dia, hantam. Belum habis kalau bukan tiak deh Pak. Betul. Belum habis kalau bukan. Pokok sebelum kita sesak napas, hantam. Sampai nanti udah begini ya. Baru om. Kita. Betul ya. Berarti semua itu tergantung kita merawat. Saya buktikan, nenek saya hampir 100 tahun Bu. Tidak ada sakit lutut, tidak ada. Satu prinsipnya, tak mau makan micin dia. Dari dulu jangan dikasih macam apapun nyamannya makanan kalau masih dikasih micin, tidak akan mau. Makanya dia sehat. Belajar saya. Sekarang itu gimana? Tak ada micin, tak mau makan. Balik tak? Tidak nyaman. Karena kita terbiasa. Padahal saya sudah lebih 10 tahun tak pernah makan micin saya. Makanya jangan ditipu kalau makanan ada micin. Pasti saya tahu. Makan, tapi tidak pakai micin. Tambah gula sedikit dah. Enggak. Rekong sagon. Enggak. Kan sama penyedapnya. Sama. Saya kasih contoh lagi. Air kelapa nih, manis dah. Manis ya. Tapi kenapa masih ditambah gula? Ketika udah ditambah gula pasir, itu sudah tidak netral lagi dia. Tidak menyehatkan lagi dia. Air kelapanya udah manis. Karena nafsu kita yang kurang menikmati. Allah kurang manis din, ambil 2 sendok. Kalau pakai madu boleh. Pakai kurma boleh, karena ini alami. Nah, masuk akal ya. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu apa, Ustaz?